Apakah hubungan antara selai kacang tanah atau peanut butter yang dioleskan pada roti dengan hikmat Tuhan? Selai kacang tanah dipopulerkan oleh George Washington Carver, seorang ahli pertanian yang sangat cerdas. 100 tahun yang lampau, ia mendorong para petani di Amerika Serikat untuk membudidayakan kacang tanah demi memperbaiki kesuburan lahan mereka. Untuk itu ia berdoa agar Tuhan memberinya hikmat. Tuhan menjawab doanya. Dan ia mampu menemukan 300 manfaat dari kacang tanah. Alhasil, ekonomi para petani di sana mengalami perbaikan dan kesuburan lahan mereka dipulihkan. Hikmat Allah yang telah menolong George Washington Carver itu sangat kita perlukan. Hikmatnya yang tidak terbatas, ia sediakan bagi kita yang percaya dan berserah kepadanya. Bapak Ibu, Saudara sekalian, selamat datang di ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan. Memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan akan menguatkan iman kita dalam menghadapi setiap tantangan kehidupan. Ikuti pertemuan doa Oasis yang diadakan setiap hari Rabu pukul 10 pagi secara onsite di Jalan Pasir Koja 58 dan juga pertemuan doa kontemplatif setiap hari Kamis melalui kanal YouTube Doa Fajar Pengharapan yang dapat Anda ikuti di sepanjang hari. Mengambil keputusan untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah keputusan yang penting di dalam iman kita. Oleh karena itu, teguhkan iman Anda dengan memberi diri dibaptis air. Segera daftarkan diri Anda. Bagi Anda yang memerlukan tempat khusus untuk berdoa secara pribadi, telah tersedia ruang doa personal retreat bagi Anda. Ruang doa personal retreat tersebut berada di satelit Pasir Koja dan di satelit Bandung Utara yang dapat Anda gunakan sesuai dengan jadwal hari dan waktu yang tertera di layar. Untuk menggunakannya, Anda tidak dikenakan biaya, namun Anda perlu mendaftar terlebih dahulu melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 0811 841 765. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah! Mungkin banyak di antara saudara yang menyukai roti yang dioles atau diisi dengan selai kacang tanah atau peanut butter. Saya termasuk di antaranya. Namun saya juga tidak banyak di antara saudara yang mengetahui bahwa popularitas dari peanut butter, yaitu selai yang terbuat dari kacang tanah tadi, sesungguhnya tidak terlepas dari jasa seorang yang bernama George Washington Carver. Siapakah dia? George Washington Carver adalah seorang ahli pertanian dan warga Amerika kulit hitam yang berkarya sebagai profesor di Tuskegee Institute, sebuah perguruan tinggi di Alabama, Amerika Serikat. Jasa-jasanya terhadap dunia pertanian di Amerika Serikat sangat besar, sehingga pemerintah Amerika mendirikan sebuah monumen nasional di tempat kelahirannya, yaitu di negara bagian Missouri. Sebelum itu, monumen nasional hanya dibangun untuk menghargai Presiden Amerika Serikat yang tertentu saja, yaitu mereka yang sangat berjasa kepada negara. Masa lalu dari George Washington Carver sangatlah menyayat hati. Ia dilahirkan sebagai anak dari suami istri yang adalah budak sekitar tahun 1860-an. Ia tidak mengetahui tanggal kelahirannya secara pasti. Ia juga tidak mengenal kedua orang tuanya. Karena sementara ia masih berada dalam kandungan ibunya, ayahnya telah meninggal dunia. Kemudian suatu malam ketika ia masih berusia 1 minggu, George Washington Carver bersama ibu dan kakak perempuannya diculik oleh sekelompok penjahat dan mereka dijual ke negara bagian Kentucky. Majikan dari orang tuanya yaitu Moses Carver menyewa seorang detektif untuk menyelamatkan George, ibunya, dan kakak perempuannya itu. Sayang, dari antara mereka bertiga hanya bayi George Washington Carver yang berhasil ditemukan.
Moses Carver menebus bayi itu dari orang yang telah membelinya dari tangan para penculik tadi. Ia dan istrinya membesarkan bayi itu seperti anaknya sendiri dan memberinya nama George Carver. Moses mendorong George Carver untuk menempuh pendidikan demi masa depannya. Melewati perjalanan hidup yang sangat tidak mudah. Yaitu karena di masa itu ras diskriminasi di Amerika Serikat masih sangat tinggi. Dan tidak banyak sekolah di sana yang bersedia menerima anak kulit hitam menjadi siswanya. Akhirnya George Carver dapat menyelesaikan pendidikan pasca sarjana di Iowa State Agricultural College. Bukan itu saja, berbagai hasil penelitian yang ia lakukan semasa berkuliah mengakibatkan dirinya diakui secara nasional sebagai seorang ahli pertanian yang sangat cerdas. Di kemudian hari, yaitu ketika ia sudah menjadi seorang profesor di Tuskegee Institute di Alabama, George Carver mendorong para petani di negara bagian selatan Amerika Serikat untuk membudidayakan kacang tanah. Sebelumnya, mereka hanya menanam kapas. Sedangkan tanaman kapas telah mengakibatkan kesuburan tanah di daerah tersebut mengalami kemerosotan. Ia mengajak para petani agar tidak terus-menerus menanam kapas saja, namun secara bergilir juga menanam kacang tanah, ubi jalar, dan kedelai di lahan mereka. Ia meyakinkan para petani tersebut bahwa bercocok tanam secara berotasi seperti itu akan memulihkan kesuburan tanah. Untuk itu, ia harus terlebih dulu mengetahui kegunaan dari kacang tanah secara ekonomi supaya para petani itu bersedia menanamnya. Konon, sebelum melakukan penelitian, George Carver berdoa kepada Tuhan, "God, what did you make the peanut?" Tuhan, mengapa engkau menciptakan kacang? Tuhan menjawab pertanyaan George Carver itu dengan memampukan dirinya menemukan 300 manfaat dari kacang tanah. Di antaranya yaitu sebagai bahan kosmetik, sabun, dan juga dapat diolah menjadi minyak kacang, tepung kacang, susu kacang, dan masih banyak produk yang bermanfaat secara ekonomi lainnya. Ia juga mempopulerkan selai kacang atau peanut butter yang kemudian menjadi selai yang sangat digemari oleh banyak orang di dunia. Sebagai akibat dari penemuan-penemuannya itu, maka kalau sebelumnya kacang tanah hanya dimanfaatkan sebagai camilan sehingga harganya sangat murah, sekarang menjadi produk pertanian yang berharga. Alhasil, para petani pun bersedia menanamnya. Hal yang sama ia lakukan dengan ubi jalar. Semua itu mengakibatkan kesuburan tanah di daerah selatan Amerika Serikat menjadi pulih dan ekonomi para petani meningkat. Itulah jasa dari George Washington Carver bagi masyarakat. Namun di tengah semua keberhasilannya itu, George tetap hidup di dalam kerendahan hati dan iman yang teguh kepada Tuhan. Setiap hari ia berdoa di laboratorium tempat ia bekerja untuk memohon hikmat dari Tuhan. Ia percaya bahwa Tuhan yang menuntun dirinya dalam melakukan penelitian. Oleh sebab itu ketika pada tahun 1921 ia diundang untuk memaparkan penemuan-penemuannya di depan Kongres Amerika Serikat. Ia berkata, "It is the Lord who guides me. I'm merely his instrument." Tuhanlah yang menuntun diriku. Aku hanyalah sekadar alatnya. Bukan itu saja, atas permintaan para mahasiswanya, setiap minggu ia memimpin kelompok Bible study di antara mereka. George Washington Carver meninggal dunia pada tahun 1943 di usia 78 tahun. Ia meninggal dunia dalam keadaan duduk di tempat tidurnya sementara melukis sebuah kartu Natal dengan tulisan "Peace on earth and goodwill to all men." Damai di bumi dan kebaikan untuk semua manusia. Kalimat yang mengungkapkan tujuan dari kelahiran Yesus Kristus di dunia, yaitu untuk menghadirkan damai dan kebaikan Allah di antara umat manusia. Tujuan Kristus yang juga diteladani oleh George Carver dalam kehidupannya, yaitu dengan selalu berupaya membawa kebaikan
bagi semua orang. Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi sandaran hidup dari John Carver. Tuhan yang hikmatnya tidak terbatas. Sehingga acap kali George Washington Carver berkata, "I never make a discovery, God reveals to me." Saya tidak pernah melakukan suatu penemuan. Tuhanlah yang mengungkapkannya kepadaku. Dengan kata lain, ia mengakui bahwa semua penemuan yang ia peroleh seperti pelbagai manfaat dari kacang tanah dan ubi jalar yang telah membawa dampak positif bagi kehidupan ekonomi masyarakat. Semua itu adalah karena Allah dalam hikmatnya yang tidak terbatas telah menolong dirinya. Memang Allah adalah pribadi yang maha berhikmat. Hikmatnya itu nampak melalui dahsyatnya alam semesta yang adalah ciptaannya. Ia mengatur musim demi musim sehingga kehidupan di muka bumi dapat berlangsung seperti hari ini. Ia mengatur semua benda langit sehingga alam semesta bergerak secara teratur seperti yang kita lihat. Di dalam hikmatnya itu, ia juga mengatur jalannya sejarah, termasuk sejarah kedatangan dan kelahiran Kristus dalam peristiwa Natal. Yang kartu ucapan selamatnya dilukis oleh George Washington Carver sampai detik-detik terakhir dari nafasnya tadi. Hikmat Allah dalam mengatur kelahiran Kristus itu antara lain dicatat di dalam Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 7. Di ayat-ayat tersebut kita dapat melihat betapa luar biasanya hikmat Tuhan. Sehingga apabila ia mengatur kehidupan kita dengan hikmatnya tersebut, maka kita tidak perlu merasa khawatir akan hari depan kita. Mari kita lihat ayat-ayat yang telah saya sebutkan tadi, yaitu Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 7. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Yang dimaksudkan adalah di seluruh wilayah kekaisarannya. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi gubernur di Syria. Lalu semua orang pergi mendaftarkan diri masing-masing ke kotanya sendiri. Yusuf pun pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, untuk mendaftarkan diri bersama Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ayat 6. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Ia membedongnya lalu membaringkannya dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di penginapan. 2 minggu yang lalu kita telah melihat besarnya kuasa Tuhan, sehingga tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dalam kuasanya yang tidak terbatas, Ia bekerja secara ajaib di dalam kehidupan Maria, sehingga Maria yang adalah seorang gadis itu mengandung sebelum ia menikah. Kemudian di minggu yang lewat kita telah melihat besarnya kasih Tuhan. Di dalam kasihnya yang tidak terbatas itu, ia tidak meninggalkan Maria seorang diri dalam menghadapi kesulitan oleh sebab menaati kehendak Tuhan. Dalam kasihnya itu, ia membela Maria dan mengulurkan pertolongan kepada Maria tepat pada waktunya. Sekarang, berdasarkan firman Tuhan yang telah kita baca tadi, yaitu ayat-ayat yang mencatat peristiwa tentang bagaimana Maria melahirkan Yesus Kristus, kita dapat melihat hikmat Allah yang tidak terbatas. Hikmat Allah yang bukan hanya ia wujudkan dalam kehidupan Maria, namun juga di dalam diri semua kita yang hidup dalam iman dan ketaatan seperti yang telah dicontohkan oleh Maria. Hikmat yang nampak melalui tindakannya dengan yang pertama, mengatur keadaan yang di luar kendali kita agar rencananya terpenuhi. Saya ulangi, hikmat Allah itu nampak melalui tindakannya dengan mengatur keadaan yang di luar kendali kita agar rencananya terpenuhi. Dengan kata lain, apapun yang ia rencanakan pasti akan terwujud. Sebab dalam hikmatnya ia mampu mengatur segala sesuatu termasuk keadaan yang berada di luar kendali kita, demi
memenuhi rencananya. Seperti yang pernah saya ceritakan dalam khotbah saya. Hal itu dialami oleh Charles Spurgeon, seorang hamba Tuhan yang hidup 200 tahun yang silam di Inggris. Spurgeon adalah salah seorang pengkhotbah terhebat di sepanjang sejarah gereja. Sedemikian hebat kemampuannya dalam berkhotbah, sehingga setiap hari Minggu tidak kurang dari 10.000 orang datang untuk mendengarkan khotbah yang ia sampaikan di gereja yang ia gembalakan di kota London, yaitu Metropolitan Tabernacle. Padahal di masa itu belum terdapat sosial media untuk mempopulerkan nama seorang pengkhotbah seperti di masa sekarang. Charles Spurgeon mengambil keputusan untuk menjadi seorang pengikut Yesus ketika ia berusia 15 tahun. Hari itu ia berjalan kaki menyusuri jalan di Colchester, sebuah kota kecil di dekat kota London, guna menemui seorang temannya. Sementara ia berada dalam perjalanan, hujan salju turun dengan sangat lebat. Spurgeon melihat tidak jauh di tempat ia sedang berada, terdapat sebuah gedung gereja Metodis. Kebetulan hari itu adalah hari Minggu dan bertepatan dengan jam ibadah. Segera Spurgeon berjalan dan masuk ke dalam gedung gereja tersebut. Ia bukan bermaksud untuk ikut beribadah, namun sekadar untuk berteduh. Oleh sebab itu, ia duduk di bangku deretan paling belakang di dalam gedung gereja tadi. Memang, hari itu salju turun dengan sangat lebat, sehingga gedung gereja tadi praktis dalam keadaan yang kosong. Hanya belasan orang saja yang hadir beribadah. Bahkan gembala jemaat gereja itu pun tidak dapat datang karena terhalang oleh badai. Sebagai akibat, salah seorang anggota jemaat dengan terpaksa harus maju ke mimbar untuk menyampaikan khotbah tanpa persiapan. Sesudah berkhotbah sekitar 10 menit tanpa juntrungan, pengkhotbah dadakan ini mulai kehabisan kata-kata. Walaupun saat itu suhu udara sangat dingin, namun dahi si pengkhotbah itu basah oleh keringat. Karena ia tidak tahu apa lagi yang harus ia katakan, maka tanpa alasan yang jelas pengkhotbah itu menunjuk ke arah bangku deretan belakang dan berkata, "Anak muda, engkau yang duduk di belakang sana, kalau engkau datang ke tempat ini dengan beban dan pergumulan, saya ingin agar engkau mengetahui bahwa Tuhan Yesus adalah jawaban bagi persoalanmu. Bukalah hatimu dan terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu." Pemuda yang ia maksudkan itu adalah Charles Spurgeon. Saat Spurgeon mendengar kata-kata tersebut, heran. Kalimat itu seperti menusuk hatinya. Ia pun menanggapi undangan tadi dengan menyerahkan hidupnya menjadi seorang pengikut Yesus. Peristiwa tersebut menjadi titik tolak bagi lembaran yang baru dari kehidupannya. Sehingga di kemudian hari, Spurgeon menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan dan menjadi seorang hamba Allah yang sangat berpengaruh pada zamannya. Bagi sebagian orang, bisa saja peristiwa yang dialami oleh Charles Spurgeon tadi dianggap sebagai suatu kebetulan. Kebetulan saat itu Spurgeon sedang lewat di situ. Kebetulan saat itu hujan salju turun dengan sangat lebat. Kebetulan saat itu pengkhotbah yang seharusnya melayani tidak dapat datang karena terhalang oleh cuaca. Kebetulan pengkhotbah dadakan yang menggantikannya berbicara secara khusus kepada Spurgeon karena ia kehabisan kalimat untuk dikhotbahkan. Namun sesungguhnya di dalam Tuhan tidak ada yang kebetulan. Di dalam hikmatnya, Tuhan mengatur keadaan yang berada di luar kemampuan Spurgeon untuk mengendalikannya demi memenuhi rencananya bagi hidup Spurgeon. Hal seperti itu pula lah yang terjadi atas diri Maria. Jauh-jauh hari, yaitu 700 tahun sebelum Yesus dilahirkan, melalui Nabi Mika, Allah telah menubuatkan tempat di mana Sang Mesias akan dilahirkan. Hal itu ditulis dalam Mika pasal 5 ayat 1, yaitu bahwa Mesias akan dilahirkan di Bethlehem yang terletak di wilayah Yudea. Sedangkan saat itu Maria yang sedang mengandung bayi Yesus tinggal di Nazaret yang terletak di wilayah Galilea. Di waktu itu jarak antara kedua tempat tadi
adalah sekitar 150 kilometer. Suatu jarak yang untuk masa itu adalah sangat jauh. Sehingga tentu Maria dan Yusuf tidak akan pernah berpikir untuk pergi ke Bethlehem guna melahirkan Yesus di sana. Namun Allah di dalam hikmatnya mengatur keadaan yang berada di luar kendali Yusuf dan Maria demi memenuhi rencananya tentang kedatangan Sang Mesias. Sehingga seperti yang telah kita baca di dalam Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 3 tadi. Kaisar Agustus yang memerintah atas kekaisaran Romawi mendadak mengeluarkan suatu perintah untuk melakukan sensus kependudukan. Sebagai akibat semua orang termasuk Yusuf dan Maria harus pergi ke kota asalnya guna mendaftarkan diri. Tentang hal itu di ayat 4 sampai 5 tadi ditulis sebagai berikut. Yusuf pun pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, untuk mendaftarkan diri bersama Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Allah di dalam hikmatnya mengatur jalannya sejarah sehingga rencananya yaitu bahwa Sang Mesias akan dilahirkan di Bethlehem terpenuhi secara akurat. Itulah hikmat Allah yang bersifat tidak terbatas. Selanjutnya yang kedua, hikmat Allah itu nampak melalui tindakannya dengan mengatur waktu dalam hidup kita agar rencananya tergenapi. Saya ulangi, hikmat Allah yang bersifat tidak terbatas itu nampak melalui tindakannya dengan mengatur waktu dalam hidup kita agar rencananya tergenapi. Tindakan seperti itu Allah lakukan dalam mengatur waktu kelahiran dari Yesus Kristus. Di masa itu, untuk menempuh perjalanan dari Nazaret yang terletak di utara ke Bethlehem yang terletak di selatan, diperlukan waktu sekitar 1 minggu. Apalagi di saat itu Maria sedang mengandung tua, artinya sudah hampir melahirkan. Sehingga perjalanan mereka pasti akan berlangsung secara lebih lambat. Dengan kata lain, bisa jadi Maria akan melahirkan sementara ia dan Yusuf masih berada dalam perjalanan dan belum tiba di Bethlehem. Namun Allah dalam hikmatnya mengatur waktu kelahiran Yesus sedemikian rupa. Sehingga tepat ketika Maria tiba di Bethlehem, barulah ia melahirkan Yesus Sang Mesias. Hal tersebut dicatat di ayat 6 sampai 7 sebagai berikut. Ketika mereka di situ, yaitu di Bethlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Di sini kita melihat betapa luar biasanya hikmat Allah. Ia sanggup mengatur waktu sehingga rencananya yang telah ia utarakan 700 tahun sebelumnya melalui Nabi Mika, yaitu bahwa Sang Mesias akan dilahirkan di Bethlehem tadi, tergenapi secara sempurna. Pengaturan waktu atau timing oleh Tuhan seperti itu berulang-ulang saya alami dalam kehidupan saya. Termasuk dalam hal pembelian lahan tempat gedung gereja kita yang sekarang ada di kota Bandung. Seperti yang pernah saya ceritakan kepada saudara. Siang itu tanpa alasan yang jelas saya merasa ingin mengajak para penatua jemaat untuk berdoa bersama. Memenuhi ajakan saya, 2 dari antara 3 orang penatua di waktu itu, yaitu almarhum Pak Gunawan Tiono dan Pak Petrus Nawawi datang ke kantor saya. Sedangkan penatua yang lain, Pak Tatang, tidak ada di tempat. Dihubungi per handphone juga tidak menjawab. Sementara kami berdoa, mendadak saya merasa ada suara yang lembut berbisik di hati saya. Tempat kalian sedang berada ini sudah aku sediakan untuk rumahku. Saya pun menyampaikan pesan itu kepada kedua penatua yang sedang bersama saya. Pak Gunawan berkata, tetapi Pak, selama ini pemilik gedung tempat kita sedang berada ini kan tidak bersedia untuk menjualnya. Memang selama bertahun-tahun kita hanya mengontrak tempat itu karena pemiliknya tidak berkeinginan untuk menjualnya. Sehingga saya menjawab, benar, tetapi itu tadi pesan Tuhan yang saya terima. Karena itu kami kembali berdoa, berterima kasih kepada Tuhan untuk gedung yang telah Ia sediakan bagi kita.
Kami berdoa sekitar 20 menit. Begitu kami menutup doa dengan berkata amin, pintu kantor saya dibuka oleh seseorang. Pak Tatang masuk ke dalam kantor saya. Ia berkata, tadi saya dicari-cari ya. Pak Gunawan menjawab dengan pertanyaan, Pak Tatang kemana saja? Pak Tatang menjawab, tadi sementara berada di jalan, pemilik gedung ini menelpon saya dan berkata, Pak Tatang, apakah Bapak dapat datang ke tempat saya? Karena itu saya pergi ke tempat dia. Saya bertanya, untuk apa dia mengundang Bapak? Pak Tatang menjawab, dia berkata begini, Pak Tatang, gedung saya itu kan sudah lama dikontrak oleh gereja. Bagaimana kalau sekarang dibeli saja? Lalu ia menyebut angka yang ia tawarkan. Saudara lihat, Tuhan mengatur semuanya dengan indah, tepat pada waktunya. Di satu sisi Tuhan menggerakkan hati pemilik gedung yang selama ini kita sewa. Sehingga ia menghubungi Pak Tatang guna menawarkan gedung itu. Di saat yang sama Tuhan menggerakkan hati saya untuk mengajak para penatua untuk berdoa dan menyampaikan pesan. Bahwa ia sudah menyediakan gedung itu untuk kita. Tuhan di dalam hikmat-Nya sanggup mengatur waktu dalam hidup kita guna menggenapi rencananya. Ia mengaturnya tepat pada waktunya. Sekarang yang ketiga, hikmat Allah nampak melalui tindakannya dengan mengatur keadaan yang tak kita inginkan agar kehendaknya terwujud. Saya ulangi, dalam hikmat-Nya yang tidak terbatas, Allah mengatur keadaan yang tak kita inginkan agar kehendaknya terwujud. Artinya Tuhan dalam hikmat-Nya mampu menggunakan kondisi yang sesungguhnya tidak kita harapkan menjadi sarana guna menggenapi rencananya. Hal itu pula lah yang dialami oleh Maria. Sebagai seorang ibu tentu ia ingin melahirkan anaknya di tempat yang wajar dan layak. Namun Tuhan di dalam hikmat-Nya mengatur sedemikian rupa sehingga Maria bukan melahirkan bayinya di tempat yang ia inginkan, tetapi di sebuah kandang. Tidak ada orang yang mengharapkan hal itu, termasuk Maria. Pengaturan Tuhan tersebut dicatat di ayat 7 sebagai berikut. Ia membedungnya, artinya membedung bayi itu, lalu membaringkannya di dalam palungan. Karena alasannya tidak ada tempat bagi mereka, yaitu bagi Maria dan Yusuf di penginapan. Palungan adalah tempat untuk memberi makan ternak. Sehingga dapat diduga bahwa saat itu Maria dan Yusuf menginap di sebuah kandang. Mengapa? Karena seperti yang dijelaskan di ayat 7, yaitu tidak ada tempat bagi mereka di penginapan. Mengapa Allah mengizinkan Sang Mesias dilahirkan di tempat yang sesederhana itu? Kalau ia mampu mengatur pikiran Kaisar Agustus sehingga mengeluarkan perintah untuk melakukan sensus di wilayah kekaisaran Romawi, maka bukankah sekarang kalau ia mau, ia juga mampu mengatur keadaan agar Yesus Kristus dilahirkan di sebuah istana yang megah. Namun Allah mengatur keadaan sehingga Yesus dilahirkan di sebuah kandang. Hal ini adalah untuk menggenapi rencananya, yaitu bahwa Sang Mesias yang adalah Raja alam semesta datang kepada umatnya dengan keadaan yang sederhana. Hal itu telah dinubuatkan 700 tahun sebelumnya oleh Nabi Yesaya dan Zakaria. Dan dicatat dalam Yesaya pasal 53 ayat 2-3 serta Zakaria pasal 9 ayat 9. Singkat kata, di sini kita melihat bagaimana Allah dalam hikmat-Nya mengatur keadaan yang tidak diinginkan oleh Maria demi mewujudkan kehendak-Nya secara sempurna. Hal seperti itu acap kali juga dialami oleh Josh Mueller, seorang hamba Tuhan yang mendirikan panti asuhan bagi anak-anak yatim piatu di kota Bristol, Inggris 200 tahun yang lampau. Dia mengelola panti asuhan. Josh Mueller meyakini bahwa Allah menghendaki agar ia tidak meminta bantuan dana kepada siapapun juga, kecuali memohon kepada Tuhan melalui doa. Ia menaati tuntunan Tuhan tersebut dan Tuhan selalu memenuhi kebutuhan panti asuhan yang ia kelola tepat pada waktunya. Suatu hari ketika tiba waktunya untuk makan pagi,
panti asuhan yang ia kelola sama sekali tidak memiliki makanan untuk dihidangkan. Di ruang makan, semua anak-anak panti asuhan duduk menghadapi piring dan cangkir yang kosong. Bukan hanya di dapur sama sekali tidak ada makanan, kas panti asuhan juga dalam keadaan kosong. Josh Mueller dengan iman yang teguh berkata kepada anak-anak tadi, "Mari lihat apa yang Allah Bapa akan lakukan." Kemudian ia mengajak anak-anak itu berdoa, "Bapa yang kami kasihi, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau akan memberi kami makanan." Begitu selesai berdoa, di saat itu juga mereka mendengar ketukan pada pintu panti asuhan. Ketika Josh Mueller membuka pintu, di hadapannya berdiri seorang pemilik pabrik roti yang berkata, "Tuan Mueller, semalam saya tidak dapat tidur. Entah mengapa, saya merasa bahwa Bapak tidak memiliki makanan untuk pagi ini. Karena itu, pukul 2 pagi tadi saya memasak roti. Inilah roti-roti tersebut." Josh Mueller berterima kasih kepada si pengusaha roti dan ia memuji Tuhan. Tidak berapa lama kemudian mereka mendengar ketukan yang lain pada pintu. Josh Mueller kembali membuka pintu dan di hadapannya berdiri seorang tukang susu. Sang tukang susu itu berkata bahwa kereta yang ia pakai untuk mengantar susu mengalami kerusakan persis di depan panti asuhan. Ia memutuskan untuk memberikan susu yang sedang ia angkut kepada anak-anak panti asuhan supaya ia dapat mengosongkan kereta tersebut dan memperbaikinya. Hal-hal yang tidak diinginkan oleh pemilik pabrik roti tadi, yaitu tidak dapat tidur semalaman. Dan yang tidak diinginkan oleh sang tukang susu, yaitu keretanya mengalami kerusakan sementara mengantar susu. Dipakai Allah untuk mewujudkan kehendaknya, yaitu mencukupi kebutuhan anak-anak panti asuhan seperti yang telah ia janjikan kepada Josh Mueller. Memang Tuhan di dalam hikmatnya mampu menggunakan kondisi yang sesungguhnya tidak kita harapkan guna menjadi sarana bagi penggenapan rencananya. 4 hari lagi kita akan merayakan kelahiran Yesus Kristus di dunia. Yesus Kristus, Allah yang hadir di dunia dengan lahir melalui rahim seorang perawan, yaitu Maria yang berasal dari Nazaret. Yesus Kristus, Tuhan sang penguasa alam semesta yang bersedia lahir di tempat yang sederhana, yaitu di dalam kandang di Bethlehem di Yudea. Di dalam semuanya itu kita telah melihat besarnya kuasa Allah, tidak terukurnya kasih Allah, dan tidak terbatasnya hikmat Allah. Kuasa, kasih, dan hikmat Allah yang nampak dalam kelahiran dan kehidupan Yesus Kristus Tuhan kita. Kuasa, kasih, dan hikmat Allah yang memungkinkan kita mengakhiri tahun ini dengan sukacita dan menyongsong tahun yang ada di hadapan kita dengan iman yang teguh serta pengharapan yang tidak akan mengecewakan. Oleh sebab itu, mari sekarang kita menyerahkan hari-hari depan kita, yaitu sebelum kita menyelesaikan tahun ini ke dalam tangan Allah. Kita pasrahkan masa depan kita ke dalam kuasa, kasih, hikmat, dan kesetiaan Yesus Kristus. Tuhan yang selalu dapat kita andalkan. Mari kita berdoa. Kami sungguh kagum akan kuasa, kasih, dan hikmat-Mu yang tak terbatas, serta kesetiaan-Mu yang turun-temurun itu. Oleh sebab itu ya Allah, kami sungguh bersyukur kalau 2000 tahun yang lampau Engkau bersedia menyapa kami dengan hadir dan lahir di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Melaluinya kami melihat betapa besar kuasa-Mu, betapa tidak terbatas kasih-Mu, dan betapa ajaib hikmat-Mu. Sehingga di dalam segala keadaan kami percaya kalau Engkau yang pegang hidup kami. Kalau Tuhan yang menggenggam hidup kami. Tuhan yang menyertai dan menuntun hidup kami. Maka sesungguhnya kami memiliki hari esok yang dapat diharapkan. Hari esok yang tidak akan mengecewakan. Oleh sebab itu, mendekati penghujung tahun ini,
Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan hari-hari yang akan kami lalui ke dalam tangan, kuasa, kasih, hikmat, dan kesetiaan-Mu. Kami percaya kesetiaan-Mu menjamin apapun yang Kau rencanakan pasti akan terjadi indah tepat pada waktunya. Sehingga dengan demikian kami dapat menghadapi hari esok bukan dalam ketakutan, bukan dalam keputusasaan, bukan dalam kekhawatiran, tetapi dalam pengharapan dan sukacita yang tidak akan mengecewakan. Pengharapan kepada Tuhan dan sukacita oleh Roh Kudus yang memberi landasan bagi kami untuk melihat kami akan dapat mengakhiri tahun ini di dalam kemenangan dan memasuki tahun yang baru, tahun yang ada di depan kami di dalam pengharapan kepada Kristus. Tuhan Yesus, saya menyerahkan semua orang yang sedang mendengarkan uraian firman Tuhan ini, rumah tangga mereka, kesehatan mereka, pekerjaan mereka, masa depan mereka ke dalam tangan kesetiaan-Mu. Terjadilah kehendak-Mu yang selalu indah itu. Kepadamu dan di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Berikut adalah beberapa informasi dan pengumuman penting dari gereja kita yang dapat Anda ikuti. Persembahan dan persepuluhan sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepada Tuhan dapat Anda berikan dengan memasukkannya ke dalam kotak persembahan atau melalui rekening bank atau dengan cara men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Bapak Ibu, Saudara sekalian, sehat selalu dan sampai jumpa minggu depan. Bapak Ibu, Saudara-saudari, kita mengucap syukur buat pujian dan firman Tuhan yang membangkitkan pengharapan kita kepada Tuhan. Teruslah berharap dan berpegang kepada janji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini di dalam doa. Kami mengucap syukur atas kehadiran-Mu di dalam ibadah ini. Kami percaya Tuhan tetap menyertai dan menunjukkan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan semua rencana dan masa depan kami ke dalam tangan-Mu yang kuat. Terjadilah sesuai kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang sedang di dalam pergumulan, Engkau berikan kekuatan dan jalan keluar bagi mereka. Di tengah usaha mereka, Engkau berikan keberhasilan, dan bagi mereka yang sedang sakit, Engkau berikan kesembuhan. Bagi yang sedang studi, Tuhan berikan hikmat agar mereka berhasil. Tuhan, kami juga berdoa bagi persembahan yang telah dan akan kami berikan. Engkau yang memberkati semua persembahan yang diberikan oleh umat-Mu. Bapak Ibu,
Mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan menyertai rumah tanggamu, pekerjaanmu, studimu dan usahamu. Apa saja yang engkau perbuat akan Tuhan jadikan berhasil. Damai sejahtera akan menyertaimu dimanapun kau berada. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.